Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammadin wa Maulana Muhammadin wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان والشفائها ونور الأبصار وضيائها رجع الرواح وابتدائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. الحمد لله, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah kumpulkan kita malam ini dalam satu tempat, satu majlis, satu perkumpulan yang penuh dengan barakah. Kita minta kepada Allah tidak pulang, tidak pudar dari tempat ini kecuali Allah ampunkan dosa-dosa kita. Yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya, yang punya problem Allah bereskan problemnya, rumah tangganya Allah jadikan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Yang belum menikah Allah beri jodoh yang saleh dan salehah. Berkah maulid yang barusan kita baca, kita minta sama Allah mudah-mudahan Allah angkat seluruh penyakit kita, baik penyakit lahir maupun penyakit batin kita. Berkah Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam ala sayyidil anam, kekasih kita tidak lain tidak bukan idola sepanjang masa, sepanjang waktu, sepanjang zaman, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang datang ke tempat ini, yang jalan kaki, yang pakai motor, yang pakai mobil, semuanya pulang dari sini mendapatkan pengakuan daripada baginda Nabi Muhammad. Kita semua dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, dudukkan bersama Nabi Muhammad. Malam ini kita punya mata memandang zuriyah, anak cucu Nabi Muhammad. Semoga mata kita Allah beri nikmat mandang datuk mereka Nabi Muhammad. Dunia qabla al-akhirah, di dunia sebelum di akhirat. Amin Allahumma hadirin. Barusan kita membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca maulid ya ulami, ya ulami ya. Kita membaca maulid ya ulami yang dikarang oleh Al-Habibul Imam Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Hadirin, dulu di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, ketika umat Islam dalam peperangan dunia mulai turun, semangat mereka turun. Yang kecil jangan berisik dulu sebentar. Jadi biar dapat hikmahnya. Saat turun, umat muslim perang kalah, cari sebabnya apa ini? Sampai Raja Ustaz Rabu bingung
sebabnya apa? Apa sebab mereka terjadi kekalahan demi kekalahan? Oh, ternyata sumbernya satu. Apa? Umat muslim sudah banyak yang nggak kenal Nabi, yang sudah tidak tahu Rasul. Mereka cuma tahu namanya, tapi tidak mengenal bagaimana kehidupannya. Mereka cuma mengenal bagaimana namanya, satu namanya, tapi tidak mengenal bagaimana sejarahnya. Akhirnya dikumpulkanlah waktu itu seluruh penyair orang ahli sejarah yang mengerti tentang sejarah, yang mengerti tentang sirah nabawiyah, dikumpulkan satu persatu dan dibikinkan maulid akbar. Mulai saat tersebut mereka bangkit dan semakin cinta dengan Nabi. Saat itu Pangeran Salahuddin Al-Ayyubi, sang kesatria, bisa menaklukkan dan memenangkan dalam peperangan tersebut. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, karangan maulid, kita sudah baca maulid, mendengar tentang sejarah Nabi Muhammad, bagaimana kehidupan baginda Nabi Muhammad, menambah kecintaan terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barusan Al-Habib Yusuf membisikkan saya sebelum beliau ceramah bahwasanya panitia malam ini bikin tema khusus cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Dan tadi kita mendengar dari ceramah beliau bagaimana pentingnya cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, cinta terhadap Nabi barometer keimanan kita. Cinta kepada Nabi kadar keimanan kita kepada Allah, kadar keimanan kita kepada seluruh yang Allah wajibkan kepada kita. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidayhi wa waladihi wan nasi ajma'in. Beliau katakan tidak sempurna iman seseorang sampai aku Muhammad, aku Rasulullah lebih dia cintai dari dirinya, kedua orang tuanya, anak-anaknya dan seluruh manusia. Hadirin, kalau kita lebih cinta kepada keluarga kita ketimbang Nabi Muhammad, iman kita tidak sempurna. Kita lebih cinta kepada istri atau suami kita ketimbang kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad, iman kita tidak sempurna. Kenapa sedemikian rupa? Karena cintanya Nabi kepada kita begitu besar. Kalau kita punya anak, kemudian anak kita sakit atau tertusuk dengan suatu duri ataupun apalah itu, sampai keluar darah dari kaki anak kita, maka kita sebagai orang tua khawatir pasti ada. Marah iya, kesel iya, ingin membatin pasti, tapi untuk merasakan sakit itu tidak akan pernah kita rasakan. Kita punya Nabi, hadirin, kita punya Nabi yang ada pada kita, yang kita beriman kepadanya. Qudwatuna wa imamuna, kita punya pemimpin, kita punya qudwa, kita punya yang namanya seseorang panutan. Kalau umatnya tertusuk dengan satu duri, ini ajibu ala badu, kami merasakan sakitnya, kata baginda Nabi Muhammad. Nabi merasakan sakit daripada tusukan duri tersebut. Kenapa? Insyiddati mahabbatihi, karena cintanya kepada kita. Hadirin yang di atas kondisikan Habib di Bogor ada majlis, mungkin yang hadir 20 kali lipat seperti ini setiap minggunya. Tidak ada satu orang pun yang ngobrol. Biar masuk ke dalam hati kita.
Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah. Nabi Muhammad yang barusan kita baca maulidnya, seorang nabi yang begitu cinta terhadap umatnya. Pantas kalau beliau mengatakan cinta kita kepada dirinya sebagai barometer keimanan. Kenapa? Karena besarnya cinta Nabi kepada umat yang begitu besar. 24 jam. Jangan kita kira Nabi Muhammad itu tidur. Kenapa saya katakan 24 jam? Karena Nabi Muhammad mata boleh tidur, hati tidak pernah tidur. Selama 24 jam fidihnihi, dalam pikiran beliau, dalam ucapan beliau, dalam benak beliau, yang dia pikirkan hanya umatnya, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, hanya umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah turunkan satu tawaran kepada baginda Nabi Muhammad, satu tawaran kepada Nabi Muhammad, Allah katakan dalam Al-Quran, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Allah katakan dalam Al-Quran, wahai Muhammad, apapun yang kamu sukai, apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu mau, apapun yang kamu senangi, akan menjadi kesenangan dan juga keinginan Allah. Allah ridha apapun yang kamu mau, Allah ridha apapun yang kamu inginkan. Apa yang Nabi Muhammad minta? Kalau kita punya doa mustajab, doa yang pasti diijabah, doa yang pasti didengar, maka kita akan minta, ya Allah, saya minta keluarga yang sejahtera, rumah yang enak, mobil yang nyaman, hidup yang tenang, bahagia dunia dan juga bahagia akhirat, minimal untuk keluarga. Tapi saat Nabi dapat tawaran, itu hari Nabi gak minta buat anaknya Sayyidatina Fatimah, Nabi gak minta untuk anak keturunannya, Nabi gak minta untuk ketenangan dirinya. Padahal Nabi Muhammad seorang yang mau dibunuh, yang mau diteror, yang cobaan gangguan dakwahnya begitu besar. Apa yang Nabi Muhammad minta? Apa Nabi bilang, ya Allah, mereka orang-orang kafir Quraisy supaya berhenti dan mengganggu kami dalam dakwah? Bukan. Tapi yang Nabi minta, wallahi ya inna arba wahidatan min ummati finnar. Demi Allah, ya Allah, aku gak mau satu di antara umatku berada di dalam nerakanya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi gak mau kalau ada satu di antara umat Nabi Muhammad berada di dalam nerakanya Allah. Ini cintanya baginda Nabi kepada kita. Ini besarnya cinta Rasulullah kepada kita. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah. Apakah cukup sampai di situ? Apakah cukup sampai sedemikian rupa? Setiap waktu yang Nabi Muhammad ingat-ingat umatnya dan umatnya. Bahkan saat baginda Nabi Muhammad dalam keadaan sakit, dalam keadaan kritis, masa hari akhir kehidupan beliau, sampai malaikat Israel sudah datang menemui Nabi Muhammad, berkunjung ke rumah Nabi Muhammad. Ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, Nabi bertanya, ya Israel, kunta sa'iran au gabila? Wahai Israel, kamu datang saat ini untuk datang kepada silaturahmi, ziarah, atau untuk mencabut nyawaku, wahai Israel? Apa jawaban baginda? Apa jawaban malaikat Israel? Kuntu sa'iran au gabila insyaAllah.
Aku datang saat ini bersiarah kepadamu, dan aku pun akan mencabut rohmu jika kau izinkan. Tidak ada nabi dimanapun mereka yang mau dicabut rohnya izin dulu kecuali Nabi Muhammad. Ini namanya khasais, kekhususan untuk Nabi Muhammad. Akhirnya kata Nabi Muhammad bilang, kalau ente datang untuk mencabut rohku, tunggu sebentar hatta ya'ti Jibril alayya, sampai Jibril datang kepadaku dan aku ingin melaporkan beberapa hal. Datang malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad dan mengatakan, ya Rasulullah, inna Allah yaqri'uka salam. Wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah menitip salam kepadamu. Apa jawaban Nabi Muhammad? Kalau makna seperti itu, ini menunjukkan perpisahan di dunia dan pertemuan dengan Allah. Nabi selalu mengatakan dalam lisannya Ar-Rafiqil A'la, Ar-Rafiqil A'la, perjumpaan, pertemuan dengan zat yang maha tinggi, maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat malaikat Jibril datang dalam benak Nabi umatnya, sampai saat tersebut Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, man li ummati min ba'di ya Jibril, kalau misalkan aku meninggal dunia, bagaimana nasib umatku setelah ini, wahai Jibril? Nabi mau meninggal dunia saat kritis, masih mikirkan umatnya. Apa jawaban baginda Nabi Muhammad? Apa jawaban Jibril? Jibril datang kepada Allah dan menyampaikan apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Allah katakan, asyir habibi Muhammad, fa inni la akhduluhu fi ummatihi abada, wa bashir habibi Muhammadan fa inna jannaka muharraman ala sa'iril anbiya qabla an tadkhulahu wa ummatahu. Kasih kabar kekasihku Muhammad, aku Allah tidak akan pernah menyanyikan umatnya selama-lamanya. Dan beri kabar kekasihku Muhammad, surga aku haramkan untuk seluruh para nabi dan umatnya sebelum Nabi Muhammad beserta umatnya masuk terlebih dahulu. Sallu ala Nabi Muhammad. Jibril turun menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, al-an kekal ini. Sekarang aku sudah lega, aku sudah tenang, aku sudah merasa plong, wahai Israel. Artinya apa? Itu izin daripada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad memberikan izin kepada malaikat Israel untuk mencabut roh itu. Apa Nabi Muhammad mikirin umatnya sampai di situ? Tidak, hadirin. Saat Nabi Muhammad dicabut ruhnya, hadirin, Nabi Allah Isa itu punya mukjizat menghidupkan orang mati dan juga menyembuhkan segala macam penyakit. Suatu ketika Nabi Isa lihat satu kuburan yang sudah ratusan tahun, mendekati 1000 tahun, dimakamkan. Pastinya sudah bentuknya tulang-tulang, sudah tidak ada rupanya. Tapi kuasa Allah, ketika Nabi Isa nyampe ke satu kuburan, Nabi Isa mengatakan kepada itu kubur, ya man dufina tahta turab kum bi'idznillah. Kata Nabi Isa, zat yang dimakamkan di bawah kuburan ini bangun dengan izin Allah. Itu bangun. Ditanya sama Nabi Isa dengan banyak pertanyaan. Yang pertama kali dijawab apa? Wallahi ya Isa, dari pertama kali aku dicabut ruhnya sampai saat ini aku masih merasakan dan terbayang sakitnya sakaratul maut. Bisa dibayangin gimana dahsyatnya sakaratul maut waktu Nabi Muhammad dicabut ruhnya.
Ketika Israel mencabut dengan pelan, bibir beliau yang biru terucap dan terlepas kalimat Nabi merintih kesakitan sampai Sayyidatuna Aisyah melihat Nabi yang keluar air keringat yang begitu besar, wajah beliau yang pucat, diberikan satu siwak kepada beliau. Nabi memberikan isyarat dengan menganggukkan dan saat tersebut keras. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, "Aulayyinulah ya Rasulullah, apa kamu mau meringankan aku lembutkan ini semua untuk wahai Nabi?" Maka Nabi mengatakan, "Ya." Dipakaikan siwak pelan-pelan sama Sayyidatuna Aisyah. Akan Sayyidatuna Aisyah mengatakan, "Salah satu kebanggaan aku, Allah kumpulkan di akhir-akhir usia Nabi Riki wa Rika, air liurku dengan air liurnya Nabi Muhammad." Nabi merintih dan menatahkan tangannya sambil terbata-bata mengatakan, "Inna fil mauti syakarat, Allahumma hawwin alayya wa khaffif ala ummati." Ya Allah, dalam kematian ada yang namanya sakaratul maut. Aku takut umatku gak mampu, aku takut umatku gak kuat. Allahumma hawwin alayya wa khaffif ala ummati. Ya Allah, limpahkan sakitnya umatku kepadaku dan ringankan untuk umatku ya Allah. Sakaratul maut Nabi Muhammad masih dikirim umatnya. Sambil mengatakan, "Ummati, ummati." Nah, Nabi Muhammad. Apa cukup sampai di sini? Disebutkan di dalam beberapa kitab hadis, dalam berbagai riwayat, nanti semoga Allah akhir usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Saat kita meninggal dunia, semua akan dibangkitkan oleh mahsyar, hari akhir. Udah gak lagi hari. Pak, Bu, bayangin, jangan cuma mikirin enak hidup di dunia. Pikirin sekali-kali mati dalam keadaan enak, bukan mati dalam atau hidup dalam keadaan enak saja. Yaumul Qiyamah, saking hari menakutkannya, Allah katakan dalam Al-Quran tuh hari. Kalau saat ini bapak-bapak, ibu-ibu datang, suami istri, anak sama orang tua datang, apa dijaga, dirawat, disayang. Allah katakan, "Yawmiyafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi." Hari bapak lari dari anak, anak lari dari orang tua, suami lari dari istri, pimpinan lari dari anak buah, semua disebutkan dengan urusan mereka masing-masing. Hadirin, saat tersebut, hari tersebut, matahari cuma satu hasta di atas kepala kita. Semua dalam keadaan oriana, telanjang bulat, tidak satu helai benang menempel. Bayangkan kalau kita pernah mendengar dahsyatnya luar biasanya perkumpulan 212, kurang lebih 7 juta orang berkumpul di Jakarta. Itu baru sekian persen dari seluruh penduduk Indonesia, tapi ramainya luar biasa, penuhnya luar biasa, serasa di padang mahsyar. Itu baru sedikit dari seluruh penduduk Indonesia. Bagaimana kalau seluruh manusia yang ada dalam dunia di zaman ini yang jumlahnya miliaran dikumpulkan dalam satu tempat berdesak-desakan, pasti pengah. Dan bagaimana kalau dari zaman Nabi Adam sampai akhir kiamat jumlahnya kita nggak tahu berapa. Fi majma'in wahid wa adaduhum la tuhsa. Dalam suatu perkumpulan jumlahnya kita nggak tahu berapa. Hari itu
Kita datang bondong-bondong dengan Nabi Adam. Sampai Nabi Adam mengatakan, ya Adam, anta al-bashar fashfa' lana ya Adam. Wahai Adam, kau bapaknya manusia, kami semua ini anak-anakmu. Fashfa' lana ya Adam, berikan kami pertolonganmu wahai Nabi Adam. Apa jawaban Nabi Adam? Hari ini, saat ini, Allah sedang murka. Allah perintahkan kepada seluruh hamba-hambanya untuk beribadah, tapi mereka mengentengkan dan melalaikannya. Aku pernah punya satu kesalahan yang aku pun sendiri saat ini belum tentu selamat dari murka Allah. Nafsi sendiri. Nabi Adam bilang nafsi. Datang Nabi Nuh, datang Nabi Ibrahim, datang Nabi Musa, datang Nabi Isa, semuanya nolak. Nggak ada yang bisa kasih pertolongan. Ini jumlahnya bukan jutaan, bukan miliaran, kita nggak tahu berapa puluh miliar atau mungkin triliunan orang. Saat tersebut hadirin rahimakumullah, seorang manusia yang mulia di hari la yawmal adilla illa dhillu wa la syafa'ata illa syafa'atu, tidak ada naungan kecuali naungannya beliau, tidak ada pertolongan kecuali pertolongannya beliau. Saat itu Nabi Muhammad mengatakan, ada laha ummati ya ummati. Beliau berteriak, aku yang punya syafaat, mana umatku, mana umatku. Nabi sujud memuji Allah di bawah arsy Allah dengan pujian yang sangat panjang, pujian yang sangat luar biasa, sampai Allah menyerukan, ya Muhammad, ini bukan lagi waktu untuk menyembah, ini bukan waktu lagi untuk berdoa. Irfa' ra'sak was'al tu'ta fashfa'tu syaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, minta aku beri. Kau mau apa aku kasih. Fashfa'tu syaffa'. Kau bagi-bagi pertolongan, berikan kepada mereka semua. Hai hamba yang punya pertolongan, shallu ala Nabi Muhammad. Apa cukup sampai di situ? Tidak. Di mizan, saat kita ditimbang, Nabi Muhammad nungguin satu persatu umatnya. Kalau itu amaliyah kita tidak sama, banyak kebaikan, banyak keburukan daripada kebaikan, Nabi Muhammad cari cara biar lebih berat kebaikan daripada keburukan. Kalau yang pernah baca sholawat diberikan pahalanya. Apa cukup sama? Tidak, disirat. Nabi Muhammad tunggu. Disirat nasiruhum subi'atin am. Setiap satu kali akan 500 tahun perjalanan. Kalau orang bisa akrobat berjalan di atas kabel listrik, sepinter-pinternya dia bakal terjatuh. Ini lebih tipis dari rambut yang dibelah menjadi 7, lebih tajam dari pedang yang berkilau. Saat tersebut di bawah neraka yang begitu menggebu-gebu di bawah mereka yang ada di atas jembatan tersebut. Nabi Muhammad menunggu di situ, menunggu umatnya dan berikan pertolongan. Apa cukup sampai sini? Tidak. Saat kita melalui salat itu ada haud, ada telaga. Kalau kita mau masuk sampai ke telaga tersebut dari saat kita hidup di alam dunia saat ini, Nabi sudah kabarkan, taraktu fikum thaqalain in tamassaktum bihima lan tadillu ba'daha abada hatta tanida al-yaqhu. Aku tinggalkan kepada kalian 2 pusaka. Kalau kamu pegang teguh dengan 2 pusaka ini, kamu tidak akan pernah yang namanya tersesat selama-lamanya sampai kau menunggu di dalam haud telaga. Apa 2 itu? Pertama kitabullah, yang kedua ibrati. Kitab Allah dan sunnati itu riwayat Imam Ahmad di dalam kitab Mustadrak. Hadis
yang paling sahih bukan kitabullah wa sunnati, tapi hadis yang paling sahih kitabullah wa itrati, kitabullah dan keluargaku. Itu diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslimnya. Ini kadang-kadang hadis ini nggak pernah disampaikan sama ustaz-ustaz. Yang kita dengar itrati, yang kita dengar sunnati sampai kita lupa. Ada hadis yang kedudukannya lebih tinggi, lebih sahih, yaitu kitabullah wa itrati. Udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Nabi ulangi 3 kali, aku ingatkan kalian dengan ahli baitku. Aku ingatkan kalian dengan ahli baitku. Aku ingatkan kalian dengan ahli baitku. Siapa mereka? Anak cucu baginda Nabi Muhammad. Makanya mudah-mudahan nih, ini hadis nggak pernah disampaikan, sehingga banyak sekarang orang menjadi kurang ajar sama anak cucu Nabi Muhammad. Saya bicara bukan mentang-mentang saya seorang Habib, tidak. Saya bicara bukan mentang-mentang ada Habib Husain, bukan. Kalau kita lihat sekarang, mereka berani mengolok-olok habaib, mencerca habaib, mengkriminalisasi habaib. Sebabnya apa? Mereka nggak tahu kedudukannya mereka. Nabi ingatkan 3 kali. Aku ingatkan kalian dengan ahli baitku. Aku ingatkan kalian dengan ahli baitku. Aku ingatkan kalian dengan ahli baitku. Nabi ulangi 3 kali hadirin. Maka kita doakan mudah-mudahan semua habaib yang sedang dikriminalisasi Allah berikan kemenangan. Wabil khusus juga Nabi Muhammad Sayyidul Husain Syekh. Dan mereka yang belum dapat hidayah Allah berikan hidayah. Jika sulit dapat hidayah, mudah-mudahan Allah nyahkan dari bumi ini. Allahumma